Muhammad 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwah sekalian wa akhwat hadirin wal hadirat, kita lanjutkan lagi materi kita. Pembahasan berikutnya adalah apakah ruqyah itu? Belum ya? Belum. Sudah. Perkara berikutnya adalah apakah ruqyah itu perkara tauqifi atau ijtihadi? Maksudnya begini, apakah perkara ruqyah itu, tata cara ruqyah itu harus diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh berijtihad padanya. Tidak boleh berijtihad padanya. Misalnya seperti perkara salat. Perkara salat tidak ada ijtihad padanya. Perkara salat adalah perkara tauqifi yang kita harus lakukan sebagaimana datangnya dari syariat. Ruqyah, kalau kita lihat perkataan Syekh Abdullah bin Salih Al-Humaid Al-Ubaid, beliau berkata, Ruqyah adalah perkara ijtihadi dan bukan perkara tauqifi. Dalilnya mana? Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf Ibnu Malik Al-Ashja'i, Rasulullah berkata, sahabat berkata, "Kunna narqi fil jahiliyati." Dahulu kami meruqyah di zaman jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Maka kami berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau melihat ini? Bagaimana pendapat kamu tentang ruqyah yang kami lakukan di zaman jahiliyah?" Maka Rasulullah berkata, "I'ridu alayya ruqakum." Perlihatkan kepada saya ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa pada ruqyah selama tidak ada padanya kesyirikan. Dari mana sisi pendalilannya dari hadis ini bahwa ruqyah itu perkara ijtihadi dan bukan perkara tauqifi? Beliau berkata, pertama, dalam perkataan kunna narqi fil jahiliyah, hadza sarihun anna ruqyatahum lam yarid biha asy-syar'. Perkataan sahabat bahwa dulu kami meruqyah pada zaman jahiliyah, ini merupakan perkataan yang jelas bahwa perkat ruqyah mereka itu tidak datang dengannya syariat. Ruqyah mereka bukan dari syariat. Yang pertama, jadi dahulu kami meruqyah, kata Syekh di sini, ini adalah perkataan jelas bahwa ruqyah mereka bukan dari syariat. Yang kedua, i'ridu alayya ruqakum. Perlihatkan kepada saya ruqyah kalian. Perkataan yang kedua sisi pendalilannya, perlihatkan kepada saya kata ruqyah kalian. Berkata Syekh di sini, ada jaliyun fi anna tilka ruqa lam yarid biha syar'u ayda. Ini juga sesuatu yang jelas bahwa ruqyah yang dilakukan mereka itu tidak datang dari syariat. Ini sisi pendalilannya dari hadis ini. Kemudian perkataan sisi pendalilan yang ketiga dari hadis ini, Rasulullah berkata, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tidak apa-apa, tidak masalah dalam ruqyah, tidak apa-apa selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. وهذا ظاهر kata Syekh fi itlaqil ibah fi hadzal bab ma lam yakun fi ruqa syirkun.
Maka kata Syekh, maka ini sesuatu yang nampak, yang jelas bahwa bolehnya ruqyah secara itlaq selama di dalam ruqyah itu tidak ada kesyirikan. Jadi Syekh berkata, Abdullah bin Saleh Al-Ubaid mengatakan bahwa ruqyah adalah perkara ijtihadi dan bukan perkara tauqifi. Kemudian beliau berkata, "Ilam ma anna al-asla ar-ruqyah fi ar-ruqyati al-ijtihadi fa innahu la budda min wad'i dawabit tamna'u idkhalu ma la yarda 'inda Allah wa rasuluh." Inda Allah wa rasulih. Katanya, ketahuilah bersamaan dengan asal pada ruqyah bahwa dia adalah perkara ijtihadi, maka harus diletakkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Harus ada dobit-dobitnya, harus ada ketetapan-ketetapannya atau syarat-syaratnya yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Itu ya. Kemudian Syekh menyebutkan yang pertama dari ketentuan ruqyah atau syarat-syarat ruqyah. Al-i'tiqad bi anna ar-ruqa la tu'assiru bi dzatiha bal bi taqdirillah taala. Yang pertama keyakinan bahwa ruqyah itu tidak berdampak dengan sendirinya, tapi ruqyah itu disebabkan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya. Meskipun perkara ijtihadi harus ada ketentuan ini yang pertama. Yang kedua, alla yakuna fiha ma la ya'raf ma'na min babil aula bil ruqa bil adhiya wal adkar. Katanya, tidak ada pada ruqyah itu apa-apa yang tidak diketahui maknanya. Jadi intinya ruqyah itu adalah min babil aula, yang lebih pantas lagi ruqyah itu Al-Qur'an dengan dikir-dikir doa-doa yang telah datang dari Rasulullah. Bukan dengan perkataan-perkataan bahasa-bahasa yang tidak dipahami maknanya. Kemudian hal yang ketiga yang harus diperhatikan katanya, alla yaftah ar-raqi ala nafsi babul muharramat min ittihamil al-kadhib min ittihamil kadhib lin-nasi aw at-tadawi bil muharramat aw al-najasa. Tidaklah seorang peruqyah itu yang meruqyah itu membuka pada dirinya pintu-pintu keharaman, seperti memberikan kepada manusia sangkaan-sangkaan bohong dan melakukan pengobatan-pengobatan dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang najis. Kemudian yang keempat, alla takuna at-tajrubah sariya ala dzikrillah. Man lam ya'taqid asy-shifa fihi fala yanfa bidzalik. Katanya, ini yang keempat. Janganlah hendaknya dalam meruqyah itu bukan untuk mencoba, coba-cobaan, untuk mencoba terhadap dzikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan ruqyah, apa katanya? Kita mencoba. Mencoba. Maka Syekh mengatakan, barang siapa yang tidak yakin dengan penyembuhan ruqyah ini, maka janganlah dia melakukannya karena ini tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun. Ya. Kemudian ketentuan yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan dalam meruqyah, alla yastakhdim fiha al-jin. Katanya tidak menggunakan di dalamnya jin. Kemudian alla yushabih fiha ahlul kufur was-sari' fi ma la yanfa min al-awham wal khurafat wa harakat la tanfa. Fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Majmu' Fatawa. Katanya Syekh, tidak menyerupai pada ruqyah, tidak ada penyerupaan di dalam ruqyah itu terhadap orang-orang kafir dan tukang-tukang sihir yang tidak ada manfaat padanya, seperti sangkaan-sangkaan, khayalan-khayalan, khurafat dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Maka kata Syekh, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu sendiri. Ini ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Syekh bahwa meskipun ruqyah ijtihadi harus ada syarat-syaratnya, harus ada dobit-dobitnya. Maka untuk lebih jelasnya kita baca perkataan Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala. Apa kata beliau? Ala jawazir ruqyah inda ijtima'i thalatha syuru'. Bolehnya meruqyah tak kala terkumpul padanya 3 syarat. Yang pertama, ay yakuna bi kalamillahi wa bi kalamillahi ta'ala wa bi asma'ihi.
hendaknya ruqyah itu dengan perkataan Allah dan nama-namanya, wa sifatihi, dan nama-nama dan sifatnya, wa bil lisanil arabi, atau dengan bahasa Arab, atau bima yu'rafu ma'na min ghairihi, atau dari apa-apa yang diketahui maknanya selain daripada bahasa Arab itu, selain daripada Al-Qur'an itu. Wa ayyataqida anna ruqyah la tu'assiru bidzatiha bal bidzatillah. Dan tidak berkeyakinan bahwa ruqyah itu berpengaruh pada dirinya, tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Hajar memberikan syarat kepada kita bahwa ruqyah itu yang pertama dengan kalam Allah, dengan sifat dan nama-namanya, dan hendaknya dengan bahasa Arab dan bukan dengan bahasa yang tidak dipahami maknanya. Dan yang ketiga dengan keyakinan bahwa ruqyah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi perkara ruqyah adalah perkara ijtihadi. Meskipun di sana ada perselisihan ulama. Kemudian Astagfirullah. Kita lihat pembahasan berikutnya, anwa'ur ruqa min jihati ma yuqra'u bihi. Pembagian ruqyah ditinjau dari sisi apa yang dibaca padanya. Yang pertama, ar-ruqyah bil Qur'anil Karim. Yang pertama, ruqyah dengan Quran Al-Karim. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagikan kubur-kubur. Sungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Riwayatkan oleh Malik, Bukhari dan Muslim. Jadi kita ambil faedah dari hadis ini bahwa kalau ada di sana rumah seram, biasa kita dapatkan rumah keramat dan sebagainya, bacakan padanya surat Al-Baqarah. Pengaruh tidaknya tergantung kepada keyakinan hati kita, kejujuran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan kita. Kemudian di antara dalilnya lagi ruqyah dengan Al-Qur'an. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna rahta min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intalaqu fi safaratin safaruha hatta nazalu fi hayy min ahya'il Arab fastadafu fa abaw ay yudayyifuhum فلودي السيد ذلك الحي فسعوا له لكل شيء لا ينفع شيء فقال لبعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذي قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوا فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له كل شيء لا ينفع شيء فهل عندك أحد منكم شيء فقال بعضهم نعم والله إني لراكن ولكن والله لقد استضفناكم فلم يضيفونا فما أنا براكن لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم حتى قطيع من الغنم فانطلقوا فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى كأنه نشط من إقال فانطلق يمشي ما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالوهم فيه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي راقي لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ماذا يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم رواه Bukhari wa Muslim. Katanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sekelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan. Kemudian beliau singgah di suatu kampung dari kampung-kampung Arab. Maka mereka sahabat Rasulullah ini meminta kepada penduduk kampung itu supaya mereka dijamu, dan mereka enggan untuk menjamu sekelompok sahabat ini. Maka setelah lama kemudian pemimpin dari apalagi kepala suku daripada kampung ini itu kena sengatan kalijengking atau dan semisalnya, dikena sengatan. Kemudian penduduk kampung berusaha kepadanya dengan segala sesuatu dan tidak bermanfaat sedikit pun. Maka di antara mereka berkata,
Seandainya kalian mendatangi kelompok itu yang telah turun kepala kalian, mudah-mudahan ada di antara mereka yang mempunyai sesuatu. Maka mereka pun mendatangi sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai kelompok, ya ayyuhar rahb, inna sayyidina ludiga." Sungguhnya pemimpin kami kena sengatan dan kami telah mengusahakan kepadanya segala sesuatu, tapi tidak ada yang manfaat sedikit pun. Apakah salah seorang di antara kalian mempunyai sesuatu? Maka sebagian di antara sahabat berkata, iya. Wallahi inni larakin. Sungguh saya bisa untuk meruqyah. Akan tetapi katanya, demi Allah, kami telah meminta kepada kalian supaya kalian menjamu kami, tapi kalian enggan untuk menjamu kami. Maka saya tidak akan melakukan ruqyah kepada kalian sampai kalian memberikan kepada kami sesuatu hadiah dan sejenisnya. Maka mereka pun bersepakat untuk memberikan sekelompok dari kambing, bagian dari kambing. Maka sahabat ini mendatangi apalagi pemimpin suku itu dan meludahinya dan membacakan padanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka tiba-tiba pemimpin itu sembuh dari kasaran, dia lepas dari ikatan dan dia bisa berjalan tanpa ada beban apapun. Maka mereka pun diberikan hadiah yang telah mereka sepakati, yaitu sejumlah dari kambing. Maka sebagian mereka berkata, bagilah kambing itu, karena mereka adalah sekelompok orang. Maka yang meruqyah tadi berkata, jangan bagi dulu kambing itu sebelum kita mendatangi Rasulullah dan kita menyebutkan kepada Rasulullah apa yang telah terjadi. Dan kita lihat apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah dan menyebutkannya. Maka Rasulullah berkata, dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah, bahwa Al-Quran itu adalah ruqyah? Kalian telah benar. Maka bagilah kambing kalian dan jadikanlah saya bagian pada kalian. Artinya, kasih saya bagian dalam hadiah kalian. Ini diantara dalil bahwa ruqyah itu dengan Al-Quran. Kemudian diantara dalilnya, an Aisyah radhiyallahu anha qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanfutu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil muawwidat falamma saqala kuntu anfutu alaihi bihinna wa amsa biyadi nafsihi li barakatiha. Kata Aisyah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan pada dirinya tak kala dia sakit, yang mana sakit ini yang dia bawa mati, dengan al-muawwidat. Al-muawwidat itu ayat-ayat yang terkandung di dalamnya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan bahwa al-muawwidat adalah an-nas dan al-falaq. Ada juga yang mengatakan memasukkan al-ikhlas. Maka tak kala berat penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Fatimah yang meniupkan al-muawwidat tetapi memakai tangan Rasulullah karena keberkahan tangan Rasulullah. Ini dalilnya bahwa yang dipakai meruqyah yang pertama dengan Al-Quran, yaitu al-muawwidat. Kemudian Al-Quran secara umum itu bisa dipakai untuk meruqyah. Al-Quran secara umum itu bisa dipakai untuk meruqyah. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Al-Isra ayat 82. Dan kami menurunkan berupa Al-Quran apa-apa yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara dalilnya lagi, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaa." Dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman, sungguhnya Al-Quran itu, dan katakanlah sungguhnya Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai penawar. Yang pertama, ruqyah dengan Al-Quran. Yang kedua, ruqyah dengan al-adiyah wal adkar, doa-doa dan zikir-zikir. Di antara dalilnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sebutkan, yaitu apa? Doa Jibril, Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dika wa min kulli nafsin syarri nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini ya, di antara doa-doa yang bisa kita pakai meruqyah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini ya, di antara doanya.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara doa-doa zikir-zikir yang bisa dipakai meruqyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ruqyah, di antaranya Allahumma rabbin nas idhbil bas ishfi anta syafi la syafi'a illa ant syifaan la yughadiru saqama. Wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah malapetaka ini. Sembuhkanlah, sungguhnya Engkau yang Maha menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak menghilangkan bekas. Ini di antara doa-doanya. Allahumma rabbin nas idhabil ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa an syifaan la yughadiru saqama. Itu ya di antaranya. Doa-doa yang bisa dipakai untuk beruqyah. Kemudian di antara dalilnya lagi, doa-doa yang dipakai bisa meruqyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah, jika meruqyah berkata, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushqa bihi saqimana biidnillahi rabbina. Tanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tanah debu bumi kami dan dengan ludah sebagian di antara kami, mudah-mudahan disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Tuhan kami. Itu di antara doanya. Bismillahi turbatu ardina birikati ba'dina liyushfa bihi saqimana biidni rabbina. Kemudian di antara zikir-zikir dan doa-doa yang bisa dipakai meruqyah adalah ada seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia masuk Islam, dia merasa sakit terhadap seluruh tubuhnya. Maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Da' yadak 'alal ladzi ta'allam fi jasadika wa qul bismillahi thalatha wa qul sab'a marrat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Kata Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya ini, dekatkanlah tanganmu pada jasadmu yang terasa sakit dan katakanlah bismillah 3 kali. Ini bentuk ruqyah, doa ya. Bismillah 3 kali. Dan katakan a'udzu, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan yang saya dapatkan dan saya derita. 7 kali. Gitu ya. Bismillah 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kemudian di antara ruqyah yang bisa dibaca kata Rasulullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala indahu 7 marrat as'aluka Allah rabbal arsyil 'azim ay yashfika illa afallahu fi dzalik." Katanya dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidaklah salah seorang di antara kalian menjenguk orang yang sakit yang belum datang ajalnya, mengucapkan padanya 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika min ayyashfika." Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Rabbnya arsy yang agung, supaya kamu disembuhkan. Ini baca 7 kali. Jadi kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit, asalnya kita bacakan padanya. Kata Rasulullah, bacakanlah padanya selama ajalnya belum datang, kata Rasulullah, afallahu fi dzalika, kecuali akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada doa itu. Dengan doa itu. Kemudian di antara doa-doa yang bisa kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sementara dia sakit, Rasulullah berkata kepadanya apa? Allahumma shfi Sa'dan 3 marrat, 3 kali. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad 3 kali. Dan ini bisa kita pakai untuk berdoa. Kita menjenguk teman kita, dia sakit. Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan 3 kali. Jadi kesimpulannya,
bisa berdoa memakai ruqyah dengan Al-Quran dan doa-doa dan zikir-zikir yang telah ditentukan. Kemudian ikhwan sekalian, bagaimana tata cara ruqyah itu? Tata cara ruqyah. Ya Allah. Kita baca di sini perkataan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh tentang tata cara meruqyah, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seorang peruqyah dan kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh orang yang diruqyah. Yang pertama katanya, ar-ruqyah imma an takuna bi nafasin aw bi tafalin aw bima huwa duna hadain. Ruqyah itu ada kalanya dengan an-nafas atau at-tafal atau selain keduanya. Apa itu an-nafas? At-tafal, an-nafas mengeluarkan, meniupkan dengan keluar sedikit lidah. Keluar sedikit ludah. Dengan sedikit keluar ludah. Adapun at-tafal meniupkan tapi ludahnya lebih banyak. Ludahnya lebih banyak. Gitu ya. Dan atau selain keduanya. Jadi an-nafas meniupkan tapi ada ludah sedikit. Kalau at-tafal ludahnya lebih banyak. Lihada idza ikhtalafa al-ulama fi mas'alati hal tushra'u ar-ruqyah bin nafakhin duna nafas. Maka dari ini ulama berselisih pendapat. Apakah boleh meruqyah, apakah disyariatkan meruqyah dengan tiupan saja tanpa ada keluar ludah sedikit pun. Ala qaulain wa rujjiha annal jami' jaiz. Ada dua pendapat dan dirajahkan bahwa keduanya boleh. Jadi meruqyah dengan tiupan disertai dengan ludah, tiupan yang disertai lebih banyak ludahnya. Kemudian, ikhwan sekalian, wa hadha an-naf aw at-tafal qad yakunu mubashara 'ala al-badan wa qad yakunu biwasitatin ma aw biwasitatin zait aw syai'in akhar. Kullu hadha ma'dhunun bihi. Dan nafas dan at-tafal ini itu bisa langsung kepada badan, bisa melalui perantara air, bisa melalui perantara minyak atau yang lain sebagainya. Syekh juga mengatakan di sini, ini semua adalah sesuatu yang diizinkan, boleh dengannya. Dan Syekh mengatakan juga di sini, au bi kitabatihi 'ala syai', atau menuliskan sesuatu, menuliskan Al-Qur'an atau doa ruqyah kepada sesuatu. Doa ruqyah kepada sesuatu. Dan ini Syekh mengatakan, menyebutkan dalil. Waqad jaa'a 'anis sahabati hadha al-ashya' minha anna Ibn Abbas kana ya'muru an yaktuba lil mar'ati idza kanat shaqat 'alayhi al-wilada aw ta'akhkharat wiladatuha ay yaktuba fi ina. Kata Syekh, maka ini datang dari sahabat. Sebagian sahabat. Di antaranya datang dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memerintahkan untuk dituliskan terhadap perempuan yang sulit untuk melahirkan atau terlambat melahirkan, dituliskan padanya pada ina. Itu sejenis cangkir atau alat minum. Kemudian apa yang ditulis padanya? Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Dan ayat lagi, ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surat An-Naziyah. Wa tusqa minhu al-mar'a allati ta'akhkharat wiladatuha aw shaqqat 'alayha dhalika. Wa yusabbul baq wa yasubbul bab ala sadriha ala syai'in min batniha. Katanya, dan diminumkan terhadap perempuan ini, terhadap perempuan yang terlambat melahirkan atau susah untuk melahirkan, dan selebihnya disiram, disapu pada dadanya atau pada perutnya. Perkara yang ketiga ini yaitu menuliskan sesuatu
ayat atau doa ruqyah dan diminum itu diperselisihkan oleh ulama kita. Ada yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya. Adapun yang membolehkannya yaitu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abi Qilabah wa Ahmad ibn Hanbal wal Qadi Iyad, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan yang melihat akan makruhnya perkara ini adalah Ibrahim An-Naqai, Ibn Sirin, wa Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Dan Al-Lajnah Daimah ditanya, apakah boleh meruqyah dengan cara ini? Maka Al-Lajnah Daimah mengatakan bahwa ini tidak disyariatkan dan dia tidak membolehkannya. Tetapi dia mengatakan ini adalah bukan perkara syirik. Ini adalah bukan perkara syirik. Dan dia mengatakan, adapun asar Ibnu Abbas itu dhaif. Itu dhaif. Jadi ada perkara baru lagi. Apa hukumnya memakai ruqyah dengan dari hadis yang dhaif? Apa hukumnya? Berkata Syekh Abdullah Ibn Salih Al-Ubaid, hal yushra'ul amal fi ar-ruqa bima fil ahadits ad-dha'ifah? Apakah boleh meruqyah disyariatkan meruqyah pada hadis-hadis yang dhaif? Apa katanya? Wadh-dhahir annahu la ba'sa bidzalik. Dan yang nampak itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa pada yang demikian itu. Wa qad amila bidzalika jama'ah minas salaf wal a'immah. Dan itu tidak apa-apa, dan sungguh jamaah dari salaf dan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah telah melakukannya. Lihat kepada Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 261. Lianna dzalika min abwabil ijtihad wa min abwabil ijtihad. Katanya Syekh, karena yang demikian, karena ruqyah itu merupakan bab ijtihad, bukan tauqifiyah. Maka katanya boleh beramal dengan hadis sahih, dhaif dalam ruqyah. Akan tetapi katanya perlu diperhatikan. Yang pertama, alla ya'taqid anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qalahu. Jangan berkeyakinan bahwa itu diucapkan oleh Rasulullah. Yang kedua, alla yatadamman mukhalifa li asli syar'i aw nas. Tidak mengandung padanya penyelisihan terhadap asal syariat atau nas. Yang ketiga, ayyadhar bitajrubah al-qadimah wal hadithiyah. Al-qadimah wal hadithiyah. Wal haditha naf'uhu. Ayyadhar bitajrubah al-qadimah wal haditha naf'uhu. Nampak pengaruhnya, dampaknya dengan percobaan, apa itu percobaan yang telah lalu atau percobaan yang muncul sekarang ini. Artinya hal itu sudah terbukti. Akan tetapi saya menasihatkan di sini, akan tetapi memakai hadis yang sahih itu lebih afdal. Jadi ya, ada perselisihan di kalangan ulama terhadap perkara yang terakhir ini, menuliskan sesuatu pada sesuatu kemudian diminum. Ya, adapun yang lain meniupkannya, apakah itu meniupkannya langsung ke badan melalui perantara air, meniupkan ke air, atau meniupkan ke minyak dan sebagainya, ini boleh. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ya, tata cara ruqyah. Kemudian hal berikutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang meruqyah. Yang pertama, mukhlisan lillahi jalla wa ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yakunu bi amalihi wa aqwalihi laysa min ahli syirk, yaitu orang yang perkataan dan amalannya bukan ahlu syirik. Wa inna ma huwa min ahli tauhid wal ikhlas, akan tetapi dia termasuk ahlu tauhid dan ikhlas. Itu ya, yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas melakukan ruqyah.
Bukan melakukan ruqyah karena ingin dikata bisa meruqyah atau jago dalam meruqyah. Pokoknya ingin dipujilah dalam ruqyahnya. Ingin terkenal sebagai orang ahli ruqyah. Yang kedua, hendaknya dalam meruqyah tidak ada dalam hatinya keinginan terhadap dunia. Ya. Jadi dua hal perkara ini harus diperhatikan. Jangan dia melakukan ruqyah karena ingin mendapatkan bagian daripada dunia, dan jangan ingin dipuji. Dan ikhlas ini ingat, bukan saja dibutuhkan di dalam meruqyah, tapi dalam segala perkara. Ada hal yang perlu kita ingatkan di sini, hikmah yang perlu kita ambil. Kebetulan materi kita masalah ruqyah, yang mana notabene-nya ruqyah merupakan sebab-sebab mengambil perlindungan dari makar-makar syaitan, maka ada satu hal yang perlu kita ambil di sini untuk menjaga diri kita dari makar-makar syaitan. Iblis berkata, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin." Wahai Tuhanku, karena saya telah dicap sebagai sesat, maka saya akan menyesatkan anak cucu Adam dan akan menghiasi-hiasi perbuatan yang kemaksiatan yang mereka lakukan itu indah di hadapan mereka. Kecuali katanya illa min ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi syaitan di dalam melancarkan makar-makarnya, tipu dayanya kepada kita, yang mana dia lagi notabene kita tidak melihatnya, cuma satu senjata yang perlu kita perhatikan, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalan kita. Di dalam bermajelis ta'lim, di dalam mengenal sunnah, di dalam melaksanakan sunnah, menegakkan sunnah, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi di dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita naudzubillahi min dzalik. Jangan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala karena hanya ingin dilihat atau karena ingin dipandang dan sebagainya. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala supaya bisa dipanggil ustaz dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Pokoknya ikhlas kita senantiasa hadirkan dalam setiap keadaan kita, dan ingat, ikhlas salah satu tameng untuk membentengi diri kita dari makar-makar syaitan iblis la'natullah alaih. Ya, ikhlas akhis. Yang kedua, karena waktu kita terbatas, kita singkat-singkat saja. Yang perlu diperhatikan seorang peruqyah yang meruqyah, ayyakuna dha ilmin, yaitu mempunyai ilmu terhadap ruqyah. Wal maksud bil ilmi huna al ilmu wal muqayyad. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang terbatas, yakni ayyakuna dha ilmin fi anna ruqyah masyru'ah, yaitu mempunyai ilmu pada ruqyah yang disyariatkan. Takunu ruqyah bil Quran bima thabatat fi sunnah wa bil adiyah al ma'rufah, yaitu ruqyah dengan Al-Quran, dengan apa-apa yang tetap dari sunnah, dan dengan doa-doa yang ma'ruf. Mempunyai ilmu tentang ruqyah. Amma idza kana dah jahlin laysa min ahli al-ilmi wa laysa indahu taharri fi ma yatruk aw fi ma ya'ti fi ma yutra aw fi ma yatruk aw fi ma ya'ti fa inna hadha min alamati adami ihsani liruqyah aw adami as-samaha lahu bi ayyarqi aw tamkin bi ayyarqi. Katanya, kalau dia tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang ruqyah, dan dia tidak mempunyai ilmu untuk membedakan apa yang perlu dipakai dan apa yang perlu dipakai, ada yang perlu dihilangkan dalam meruqyah itu, maka katanya ini alamat bahwa dia tidak boleh meruqyah. Dia tidak bisa meruqyah. Jadi yang kedua, mempunyai ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang ruqyah itu sendiri. Dia mengetahui apa yang harus dilakukan, mengetahui batasan-batasan yang tidak perlu, yang bisa, apalagi batasan-batasan yang bisa terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang dalam meruqyah.
harus mengetahui hal ini. Kalau dia tidak tahu hal itu, bahkan dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dijauhi, maka tasyah itu menunjukkan bahwa dia tidak sanggup untuk meruqyah. Yang ketiga, ayakuna yaksudun naf'. Yang ketiga, supaya maksudnya itu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, untuk memberikan manfaat saudaranya. Ruqyah itu seorang pelaku ruqyah hendaknya lah bertujuan hanya untuk memberikan manfaat kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'." Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Kemudian di antara kriteria yang harus dipenuhi seorang yang meruqyah, ay yakuna mu'allikan murqi billahi azza wa jalla. Wa la yu'allikul murqi la yu'allikul marid bi nafsihi. Hendaknya seorang yang meruqyah membuat orang yang diruqyah itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat orang yang diruqyah itu bergantung pada dirinya. Karena kebanyakan orang, karena dia sudah pengalaman dalam meruqyah dan berhasil, setiap dia mau meruqyah, dia menyebutkan pengalamannya dan keberhasilannya. Dengan hal-hal yang dilakukan ini, itu bisa membuka pintu orang yang diruqyah ini akan bergantung pada dirinya. Jadi ahsannya jangan diucapkan. Jangan dikatakan bahwa saya sudah berhasil meruqyah begini dan begitu. Ahsannya dikatakan kepadanya, orang yang mau diruqyah, saya mau ruqyah kita, ini cuma sebab. Adapun yang menentukan Allah Subhanahu wa taala berhasil atau tidak hanya. Jangan malah menggambarkan kepadanya supaya orang itu tergantung kepada dirinya. Kemudian di antara hal-hal yang perlu diperhatikan seorang yang meruqyah, hendaknya dia khusyuk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka tadarruan khufya. Doalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri kepadanya dan penuh rasa takut. Ikhwan sekalian, kalau kita lihat ruqyah yang dilakukan, apa sih yang dibaca? Yang dibaca Al-Qur'an dan zikir-zikir. Dan setiap orang mampu untuk membacanya. Setiap orang mampu untuk membaca doa-doa zikir itu. Akan tetapi, kadang ruqyah dilakukan oleh seseorang, itu langsung tembus dan berhasil. Kadang orang lain melakukan ruqyah tapi tidak apa-apa. Nah, maka di sini dilihat sejauh mana amalan hati seseorang itu. Jadi di dalam ruqyah yang dibutuhkan betul adalah amalan hati. Sejauh mana dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini intinya. Kita semua insyaallah bisa membaca Quran. Tapi tidak semua orang bisa meruqyah dengan baik. Tidak semua orang bisa meruqyah dengan baik. Tergantung keikhlasannya dan amalan hatinya. Jadi kita katakan bahwa Al-Quran adalah senjata yang sangat ampuh. Akan tetapi tidak semua senjata itu bisa dipergunakan oleh setiap orang. Saya ambil contoh. Anggaplah ada AK-47. Saya yakin AK-47 kita kenal. Dia adalah senjata senapan serbu yang top. Yang betul-betul terkenal, dia paling ampuh di kelasnya. Ini AK-47 adalah senjata yang sangat ampuh. Misalnya ya, saya yakin tidak semua di antara kita kalau dikasih senjata 47 bisa menggunakannya. Pasti akan menganga dan melolong. Apa maksudnya? Bagaimana caranya? Bagaimana? Ya kan? Itu buktinya. Al-Quran adalah senjata yang sangat ampuh. Ayat kursi dan sebagainya adalah sangat yang ampuh. Tapi tidak semua senjata yang ampuh itu bisa dipergunakan oleh setiap orang. Tergantung apa yang ada dalam hatinya. Tergantung sejauh mana dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah, menunduk dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meruqyah itu amalan hati yang dibutuhkan, ikhwan. Amalan
amalan hati. Tidak? Kemudian sebaliknya. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan seorang yang meruqyah, dia tidak membuka pintu fitnah pada dirinya. Misalnya, sekarang orang meruqyah, perempuan pun diruqyah sama dia tanpa hijab dan tanpa mahram. Bahkan ada ikhwah yang pernah berkata, ada sekelompok tim ruqyah di Makassar ini pada satu yayasan tertentu, katanya kalau meruqyah perempuan pakai kaos tangan. Jadi kalau jin itu ada di tempat sesuatu, diraba, dipijit sama dia. Allah musta'an. Apakah dengan kaos tangan ini bisa menghilangkan bentuk lekuk, bisa tidak merasakan bentuk lekuk-lekuk perempuan? Allah musta'an. A'udzubillahi min dzalik. Jadi di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peruqyah, jangan bermudah-mudah dalam meruqyah atau jangan membuka pintu fitnah, terutama pada saat meruqyah perempuan. Saat meruqyah perempuan. A'udzubillahi min dzalik. Wa natubu ila Allah. Kemudian ikhwah sekalian, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang yang meruqyah. Satu lagi yang perlu diperhatikan seorang peruqyah, jangan menakut-nakuti yang sakit. Bahwa kamu itu ditimpa ini, kamu itu kena ini disihir oleh begini, kena ain dan sebagainya. Hendaknya jangan dilakukan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh yang diruqyah, Allah musta'an. Yang pertama, memperbesar pengharapannya dan meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling harus diperhatikan oleh seorang yang diruqyah. Jadi barulah ruqyah bisa betul-betul top chair, mantap betul-betul kalau si peruqyah juga memperhatikan dirinya. Jangan dia diruqyah tapi dia tidak yakin akan kalam Allah Subhanahu wa taala, atau tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsaskallahu durrin fala kashifa lahu. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum mudarat, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, di antara yang harus diperhatikan oleh orang yang diruqyah. Kemudian yang harus diperhatikan oleh orang yang diruqyah, hendaknya dia menghilangkan waswas pada dirinya. Karena waswas itu merupakan dari syaitan. Dan dengan waswasnya dia, syaitan akan lebih menguasai dirinya lagi dan akan lebih mencelakakan dirinya lagi. Kemudian di antara yang harus diperhatikan seorang yang diruqyah adalah ayata'allam al-awrat huwa binafsihi. Hendaknya dia mempelajari dikit-dikit dengan sendirinya. Jangan selalu bergantung kepada orang lain. Karena ingat, ruqyah itu lebih ampuh kalau dilakukan oleh orang itu sendiri. Orang itu sendiri. Maka dari itu, hendaknya dia mempelajari dikit-dikit yang bacakan tadi. Kemudian yang sekalian, karena waktu yang terbatas, pembahasan yang terakhir dari materi kita tentang penyelesaian kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam ruqyah. Yang pertama, kesalahan yang terjadi dalam ruqyah adalah dijadikannya ruqyah itu sebagai profesi. Sebagai profesi. Yang kedua, dan ini juga masuk di dalamnya adanya markis ruqyah. Adanya markis ruqyah. Ghurfatul ruqyah, rumah-rumah ghurfah yang dibikin khusus sebagai tempat ruqyah. Ini tidak boleh. Kemudian di antara penyelesaiannya, dibagi-baginya ayat-ayat tergantung kepada si pasien, disesuaikan dengan kedudukan ekonominya dan kedudukan sosialnya tengah masyarakat. Ada namanya ruqyah. Jadi dikatakan ada rumahnya ruqyah adi, ada namanya ruqyah
markis, ada rumahnya ruqyah milkiyah. Ada ruqyah ayat-ayat yang biasa. Ada ayat-ayat inti, ada ayat-ayat saja. Kalau rakyat jelata orang miskin dikasih ruqyah biasa saja. Kalau banyak uangnya sedikit dikasih ruqyah inti. Tapi kalau pembesar dikasih ruqyah yang lebih besar lagi, ayat-ayat yang lebih top lagi katanya. Ini adalah penyelesaian-penyelesaian yang terjadi di dalam ruqyah. Yang kedua, yang berikutnya, hendaknya tidak jati dalam ruqyah itu minta tolong kepada jin. Kemudian di antara penyelesaian yang terjadi dalam ruqyah, bermudah-mudahan di dalam ruqyah. Karena banyaknya pasiennya tidak bisa ditangani semua, dia memakai cara yang lain. Misalnya, memakai cincin, membuat cincin. Cincin ini ditulis di situ ayat-ayat atau dzikir-dzikir ruqyah. Yang kemudian dikhatam. Dikhatam. Baru di suatu tempat katanya di kertas diturunkan ke gelas baru diminum. Ini tidak boleh. Ini penghinaan terhadap ayat Allah. Kenapa khatam, stempel itu mau tak mau kalau di stempel harus dipukul. Dan pemukulan terhadap ini merupakan penghinaan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesalahan. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam ruqyah adalah terjadi padanya kesyirikan. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan di dalam ruqyah, Allah musta'an. Waktu terbatas. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan di dalam ruqyah adalah minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan kepada jin, kepada wali-wali, atau menyebutkan nama wali tertentu dan sebagainya. Ini terjadi ya. Jadi pernah saya mendapatkan meruqyah seseorang. Ternyata ada orang yang codok. Dia sebutkan salah satu nama jin, raja jin. Kamu kenal ini, kamu kenal ini, kamu kenal ini. Allah musta'an. Jadi dia sebutkan raja jin itu supaya jin itu takut. Ini salah satu bentuk ruqyah yang syirik. Memakai bantuan terhadap jin. Di antaranya lagi bentuk-bentuk ruqyah yang syirik, dalamnya ada kesyirikan membaca jimat-jimat, sihir dan sebagainya. Di antaranya mendatangi dukun dan dukun dan tukang sihir. Ini di antara bentuk-bentuk ruqyah yang syirik. Kemudian di antara penyelisihan yang terjadi di dalam ruqyah, memukul atau mencekik. Memukul atau mencekik. Ini asalnya ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa menyakiti tubuh si pasien. Dan ini kurang bermanfaat. Sedikit lagi ya, panitia, minta sedikit lagi waktunya. Di antara penyelesaian dalam ruqyah apa lagi? Apa namanya lagi? Bahasa. Apalagi diadakannya kamera-kamera, dipoto, disidikan. Ini ya, ini di antara pelanggaran ruqyah. Banyak sekarang CD-CD ruqyah tersebar. Ini termasuk pelanggaran di dalam ruqyah. Di antara pelanggarannya lagi adalah qiraah jamaah. Qiraah jamaiyah, yaitu membaca rame-rame. Satu orang di ruqyah banyak yang membacanya. Kemudian di antara penyelesaian ruqyah banyak berbicara dengan jin, menanya jin kiri kanan. Ini asalnya ditinggalkan. Lihat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tak kali dia datangkan anak kecil yang gila kepadanya. Apa Rasulullah katakan? Tidak bertanya bertele-tele. Siapa namamu? Dari mana? Apa agamamu? Apa sebabnya masuk? Gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan ini ada buku di sini yang lucu. Saya tidak sempat menjelaskan lebih lebar tentang kesalahan buku ini, yang dikarang oleh Muhammad Qasim Syabuni.
Apa katanya di sini? Jadi intinya jangan banyak berbicara ya, jangan menanya-nanya jin. Karena jin asalnya tidak bisa dipercaya. Siapa tahu dia muslim atau tidak? Asalnya jangan dipercaya, jangan ditanya-tanya. Apa kata Rasulullah? Ukhraj adu Allah. Keluar engkau wahai musuh Allah. Cukup itu perkataan Rasulullah. Tidak bertanya macam-macam. Di sini ada katanya. Setelah jelas ada di sini ya, cara-cara ruqyah. Jika Anda ingin mengetahui akidah si jin dengan tanpa harus bertanya kepadanya, maka bacakanlah ayat-ayat yang ditujukan kepada ahlul kitab. Nah, ini juga asal ini pelanggaran yang terjadi dalam ruqyah. Jadi katanya, kalau kamu mau mengetahui jin itu adalah ahlul kitab atau bukan, kafir atau muslim, bacakan ayat padanya. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Masih ibn Allah ila akhiril ayat. Ila akhiril ayat. Ini penonton ayat begini ini tidak ada dan ahsannya hendaknya ditinggalkan. Dan ini termasuk kesalahan di dalam meruqyah. Ya. Ini secara ringkas kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam ruqyah karena keterbatasan waktu kita cukupkan dari sini, dan afwan tidak terlalu jelas dan tidak terlalu meluas karena keterbatasan waktu. Insyaallah ada pertanyaan kita jawab sesanggupnya, kalau tidak minta afwan dan ditanyakan kepada ustadz kita yang lebih alim.